Ya, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk selalu bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati berkat Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kemurahan hati-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami melalui iman kami kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kami dan mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus menguatkan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar Kristen, ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus. Sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menetapkan kita sebagai anggota tubuh Kristus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita orang-orang percaya, dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab bahwa kita semua orang-orang kudus milik Allah saat ini bukanlah tergabung dalam komunitas yang disebut Israel rohani, yaitu gereja kerajaan di bumi, tetapi kita adalah tergabung dalam komunitas gereja tubuh Kristus di sorga. Maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni, yaitu supaya mereka menerima kehidupan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang sorgawi. Amin. Nah, untuk membahas topik pelajaran firman Tuhan yang sangat penting pada saat ini, maka kembali saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan semua kebenaran terkait topik yang besar ini dalam 9 sesi atau 9 kali pertemuan. Dan ini adalah sesi yang ketiga, maka saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dari awal sampai selesai 9 episode pembahasan kita, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk selanjutnya. Nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran, bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas dan tepat bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagi kita sebuah kabar baik dan kabar sukacita, Injil yang menyelamatkan berdasarkan Alkitab sebagai sarana yang Tuhan pakai sehingga kita tidak berusaha memakai cara yang lain atau mengatakan hal yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya kita dengan konsisten dapat mengajarkan seluruh kebenaran Allah yang dibagi dengan tepat dan menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa dan membawa damai sejahtera Tuhan kepada dunia yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pertama-tama marilah kita lihat bagaimana Nabi Yesaya menggambarkan dengan sangat jelas bahwa Allah itu adalah Raja dan Allahnya bangsa Israel, bukan Raja dan Allahnya seluruh bangsa di muka bumi ini. Untuk itu mari kita buka Yesaya pasal 9, kita baca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Nah,
Inilah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini di tengah-tengah bangsa Israel. Dikatakan tadi bahwa nubuatan di ayat ini, seorang anak telah lahir bagi kita, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa nubuat atau prediksi nabi-nabi perjanjian lama tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Raja di dunia ini, di tengah-tengah bangsa Israel, secara spesifik bukanlah mencakup konteks tujuan menjadi Raja bagi seluruh bangsa di dunia, tidak. Tetapi hanya terkait dengan penggenapan janji Allah kepada Daud, yaitu mengokohkan kerajaannya atas Israel. Nah, kemudian kita lihat di pasalnya yang ke-37, kitab Yesaya ini, pasal 37, ayatnya yang ke-16, dan juga ayatnya yang pasal 37, ayatnya yang ke-16, dan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 21. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allahnya Israel. Selanjutnya kita lihat lagi di pasal 43. Pasal 43 ayatnya yang pertama dan juga ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Kemudian ayatnya yang ke-14 dan 15. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Di sini juga dikatakan bahwa Allah itu adalah pencipta Yakub, pembentuk Israel, penebus Israel, juru selamatnya Israel, dan Israel adalah kepunyaan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi di pasalnya yang ke-44. Pasal 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Dikatakan Tuhan adalah Raja dan penebus Israel. Ya, kemudian kita lihat lagi di pasal 45 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda, semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya, kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya. Dikatakan Allah itu adalah Allah Israel dan Tuhan akan menyelamatkan Israel dengan keselamatan yang selama-lamanya. Ya. Kemudian di pasalnya yang ke-49 kita lihat lagi. Pasal 49 ayatnya yang ke-26 dikatakan, aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri,
seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Ya, jelas sekali dikatakan di sini bahwa Tuhan itu adalah Raja dan Penebus Israel, Juru Selamat, Allahnya Israel, Tuhan yang setia memilih Israel. Ya, kemudian kita lihat lagi di pasalnya yang ke-59, ya, pasalnya yang ke-59 ayatnya yang ke-21 dikatakan, 20 dan 21 akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Dan Ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikian firman Tuhan. Adapun Aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Allah akan datang sebagai penebus untuk Sion. Ya, Sion itu adalah kata ganti untuk Israel juga. Dan Tuhan menjanjikan rohnya yang akan hinggap, yang akan turun kepada keturunan Israel dari saat itu dan akan terjadi sampai selama-lamanya. Berikutnya kita akan lihat di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-7, yaitu ayatnya Yeremia pasal 7 ayat 3, ya. Dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ayat 7, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini menegur keras supaya bangsa Israel bertobat karena pembelaan Tuhan ada pada mereka, dan berkata bahwa Tuhan semesta alam adalah Allahnya Israel, dan di tempat yang mereka diami adalah tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub dari dahulu sampai selama-lamanya. Kemudian kita lihat di pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian, firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkan kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Ayat 5. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di sini lagi-lagi Nabi Yeremia menegur keras supaya bangsa Israel bertobat dan mendengarkan nasihat para nabi yang selalu mengingatkan akan perbuatan kejahatan yang mereka lakukan, karena pembelaan Tuhan ada pada mereka, bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah Israel, dan sekali lagi tempat yang mereka diami adalah tanah yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub dari dahulu sampai selama-lamanya. Ya, berikut kita lihat lagi di Yeremia pasal 27 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Allah itu disebut Allahnya Israel. Pasal 28 ayatnya yang kedua,
beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk, Raja Babel itu. Ya. Kemudian di ayatnya yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Allah itu disebut juga adalah Allahnya Israel. Pasal 29 ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Jegedia bin Maseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Kemudian kita lihat lagi di pasal 32 ayatnya yang ke-36. Dikatakan, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Allah itu disebut Allahnya Israel. Ya, sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya menegaskan bahwa Allah itu adalah Allah Israel. Pasalnya yang kita lihat lagi 33 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Allahnya Israel. Kemudian kita lihat tadi sudah kita baca ayat 33 dan ayatnya yang keempat. Allah Israel. Tidak dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah dari semua orang di muka bumi ini. Artinya kita harus mengakui di sini bahwa Allah membuat perbedaan antara Israel dan yang bukan Israel, antara Yahudi dan yang non-Yahudi. Kemudian berikutnya kita lihat lagi ayatnya yang ke-17, masih pasal 33. Sebab beginilah firman Tuhan kepada keturunan Daud, tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Ya, dikatakan keturunan Daud tidak akan terputus dari tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian pasal yang ke-34 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah berbicaralah kepada Sedekia Raja Yehuda, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dihanguskannya dengan api. Ya. Kemudian kita lihat lagi di pasal 37 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk, harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Ya. Kemudian di pasal 38 lagi ayatnya yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api, engkau dengan keluargamu akan hidup. Lagi-lagi disebut Allah itu adalah Allahnya Israel. Pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-10. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Ya, Allah itu adalah Allah Israel. Pasal 46 ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian. Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe,
atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Lagi dikatakan di sini adalah Allah itu adalah Allahnya Israel. Ya. Kemudian pasal 50 ayatnya yang ke-18 kita lanjutkan. Pasal 50 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Ya, lagi dikatakan di sini Allah itu adalah Allahnya Israel. Bapak Ibu Saudara, apakah pengulangan-pengulangan seperti ini kebetulan di dalam Alkitab? Apakah itu maknanya adalah kiasan, simbolik, ataukah itu adalah harafiah? Jelas sekali itu adalah bentuk harafiah, apa adanya, secara fisik. Ya, itu semuanya adalah kebenaran Allah dalam sejarah Israel yang dilindungi oleh Tuhan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Ya. Selanjutnya, mari kita lihat lagi bagaimana Nabi Yehezkiel menggambarkan dengan sangat jelas juga bahwa Allah itu akan mempersatukan dengan memulihkan kembali keadaan khusus daripada orang-orang Israel menjadi satu bangsa yang utuh, ya, yang akan datang, dan mereka akan mendiami tanah perjanjian itu karena Allah sendiri yang menjadi bait mereka dan akan diam bersama-sama dengan mereka sebagai bangsanya yang kudus sampai selama-lamanya. Kita akan lihat di Yehezkiel pasalnya yang kita lihat Yehezkiel pasalnya yang ke 30, Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang kita lihat Yehezkiel pasal 37. Oke. Pasal 37, sekali lagi pasal 37 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka dan maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kemudian kita lihat lagi pasal 43 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam dan sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu, orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel
untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nabi Daniel. Ya, sekarang Nabi Daniel menggambarkan penglihatannya bahwa suatu saat Allah akan menyerahkan kembali kepada orang-orang kudusnya Allah, yaitu orang-orang Israel, tampuk pemerintahan atas bangsa-bangsa lain di bumi untuk selama-lamanya. Kita lihat kitab Daniel, Daniel pasal 7, ya. Kita lihat Daniel pasal 7, ayatnya yang ke ayat 15 sampai 18. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Ya, kemudian kita lihat ayatnya yang ke-21 lagi dikatakan, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan kemudian diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ya, demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Daniel, bahwa pemerintahan Allah, pemerintahan dalam kerajaan Allah pada akhirnya akan diserahkan kepada umatnya yang kudus, yaitu bangsa Israel. Berikutnya, kita juga akan melihat bagaimana Nabi Hosea menggambarkan bahwa Israel sebagai, ya, tanda kutip, sebagai istrinya Tuhan Allah yang sebelumnya menyeleweng, tetapi akhirnya keadaannya akan dipulihkan, sehingga bangsa Israel itu akhirnya dapat hidup di hadapan Allah sebagai, tanda kutip, sebagai suaminya yang layak dan hidup dengan damai sejahteranya. Kita lihat di dalam kitab Hosea pasal 2, kitab Hosea pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dan kasih setia dan kasih sayang. Ya, 19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya, berikutnya kita akan lihat lagi bagaimana Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-27 sampai ayat 29 dikatakan demikian. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu-malu lagi untuk selama-lamanya. 28. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat,
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, ini adalah peristiwa sebelum hari Pentakosta terjadi. Sudah terlebih dahulu Allah menubuatkan, nabi-nabi menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir bahwa kepada orang-orang Israel akan dicurahkan Roh Kudus sehingga mereka akan bernubuat dan akan berbahasa-bahasa lain, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Mika menggambarkan sebelumnya bagaimana orang Israel menerima kelahiran seorang anak manusia di kota Bethlehem yang akan menjadi raja atau Mesias hadir di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu Mika pasal 5 ayatnya yang pasal 5 kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Saya baca demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ya, ini adalah janji Tuhan tentang kelahiran daripada Mesias Yesus Kristus di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat lagi bagaimana dengan Nabi Zakaria telah menggambarkan kedatangan Yesus sebagai Mesias atas Israel, kedatangan yang kedua kali. Kalau yang pertama tadi, yang di dalam Mika pasal 5 tadi, kita lihat itu adalah menyangkut kedatangan Yesus Kristus yang pertama, lahir di kota Bethlehem, dan bagaimana juga Nabi Zakaria menggambarkan kedatangan Mesias Yesus Kristus untuk yang kedua kali di tengah-tengah mereka, dan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun di Yerusalem. Kita akan lihat kitab Zakaria pasalnya yang ke-14, ya. Zakaria pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Ya, ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja. Ya, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya. Ayatnya yang ke-16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 17. Tetapi apabila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Ya, kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Zakaria 14 ini adalah untuk menggambarkan bagaimana
kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tiba pada kesimpulan kita untuk sesi pelajaran firman Tuhan yang ketiga ini tentang doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus, bahwa dari sejak semula, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menciptakan bangsa Israel itu untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bahwa tidak ada dari nabi-nabi bangsa Israel yang berpikir bahwa janji kerajaan Allah yang ditujukan kepada mereka sebagai bangsa yang khusus, bangsa milik Allah, akan berubah suatu saat. Tidak ada dari nabi-nabi bangsa Israel yang berpikir seperti itu, ya. Meskipun pada kenyataannya belum terwujud seperti itu saat ini, namun yakinlah suatu saat nanti Allah akan memulihkan keadaan mereka sebagaimana janjinya kepada nenek moyang mereka, sebagai perjanjian yang kekal dan mengikat untuk selama-lamanya, ya. Dan bagi kita sendiri saat ini sebagai jemaat Tuhan, jemaat tubuh Kristus yang ditempatkan bersama dengan Kristus sebagai kepala di atas, yaitu di sorga, tidak akan mengambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah kepada umatnya, bangsa Israel, yang secara spesifik akan memerintah di atas bumi ini. Namun kita sangat bersyukur karena Allah telah menyediakan yang terbaik bagi kita di dalam Kristus Yesus, ya, bahwa Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang tersimpan di dalam sorga. Kita sebagai tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus, dan bangsa Israel adalah sebagai gereja kerajaan di bumi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali Tuhan mengetahui dari kitab-kitab perjanjian lama, bagaimana Tuhan terus membuktikan dan menyatakan sedemikian rupa pemeliharaan-Mu dan pemeliharaan janji-Mu kepada umat-Mu bangsa Israel. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mengetahui semuanya ini, bagaimana Tuhan secara konsisten dengan apa yang Engkau janjikan kepada umat-Mu bangsa Israel, bahwa Engkau akan menggenapinya suatu saat nanti bagi mereka sendiri. Walaupun bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tapi Engkau adalah Tuhan yang setia kepada janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sangat bersyukur karena Tuhan pada akhirnya memberikan kesempatan bagi kami, orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Setelah Yesus Kristus menebus segala dosa kami, Dia rela mati disalibkan, mengampuni segala kesalahan kami. Maka saat ini kami diberikan kesempatan untuk menggenapi janji Allah di dalam Kristus, yaitu kami menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang kekal, yang ditempatkan di surga. Sampai pada hari pengangkatan suatu saat nanti Yesus turun akan datang dari surga, dan kami akan diangkat untuk hidup bersama dengan Engkau di dalam sorga yang kekal. Kami bersyukur, kami berterima kasih, biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi kemuliaan nama-Mu Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai kita bertemu lagi di sesi yang keempat pada pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus yang berikutnya, bersama saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.